Trump membatalkan perjalanannya ke Bedminster, mengurungkan niat untuk meninggalkan Washington, dan memutuskan untuk tetap berada di Gedung Putih. Sementara Amerika Serikat menyiagakan militer, intelijen, dan diplomasi untuk kemungkinan serangan baru terhadap Iran malam ini. Pada hari Sabtu, 23 Mei 2026, krisis ini semakin berat karena negosiasi mengalami kebuntuan. Mediator dari Qatar dan Pakistan mencoba membuka jalan keluar darurat. Teheran tetap pada tuntutan kerasnya. Dan Gedung Putih mulai menganggap beberapa jam ke depan sebagai waktu yang sangat menentukan. Pihak kiri mencoba menggambarkan Donald Trump sebagai terpojok, tetapi faktanya dia tidak beristirahat, tidak pergi ke pesta keluarga, dan tidak menyerahkan keputusan kepada para penasihatnya saat rezim Iran menguji batas Amerika. Donald Trump tetap berada di pusat kekuasaan karena dia tahu bahwa kesepakatan yang lemah dengan Teheran hanya akan memberi waktu tambahan bagi rezim itu untuk bernapas, mengatur ulang kekuatan, dan kembali mengancam. Lalu, apa yang Donald Trump terima di balik layar sehingga membatalkan semuanya dan tetap tinggal di Washington? Mengapa Iran justru memperkeras sikapnya ketika opsi respons militer kembali dipertimbangkan? Malam ini bisa jadi menandai saat di mana Teheran menyadari bahwa pemerasan akan berakhir. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalisme terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, Gedung Putih tidak memperlakukan kasus ini sebagai agenda biasa. Menurut CBS News, pemerintahan Trump sedang bersiap pada hari Jumat untuk gelombang baru serangan militer terhadap Iran. Laporan yang sama melaporkan bahwa beberapa anggota angkatan bersenjata dan komunitas intelijen Amerika Serikat membatalkan rencana akhir pekan mereka, sudah bersiap untuk kemungkinan aksi. Trump juga membatalkan kepergiannya ke pernikahan Donald Trump Jr. dan mengatakan bahwa dia akan tetap berada di Washington karena alasan yang berkaitan dengan pemerintahan dan tugasnya terhadap Amerika Serikat. Pembatalan ini mengubah bobot politik malam itu. Trump tidak tetap di Washington untuk menyaksikan krisis dari kejauhan. Dia tetap tinggal karena keputusan bisa langsung keluar dari Gedung Putih. Ketika Presiden meninggalkan agenda pribadinya, mengorbankan akhir pekannya, dan menjaga tim keamanan nasional tetap siaga. Pesannya sederhana, diplomasi masih bisa dilakukan, tapi kesabaran sudah mencapai batasnya. Iran mencoba menguji batas itu, sambil tetap mempertahankan tuntutan yang keras. Dan sekarang Iran menyadari bahwa respons Amerika mungkin tidak datang dalam bentuk pidato, tetapi dalam bentuk perintah Presiden. Krisis menjadi lebih serius karena pembicaraan dengan Teheran tidak menghasilkan solusi yang jelas. Reuters melaporkan bahwa sebuah tim negosiasi dari Qatar tiba di Teheran pada hari Jumat bekerja sama dengan Amerika Serikat. Dalam upaya membantu mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, Qatar berperan sebagai saluran di belakang layar, sementara Pakistan tetap menjadi mediator utama. Meskipun demikian, isu-isu utama tetap menemui jalan buntu. Pengayaan uranium, kontrol Iran atas Selat Hormuz, dan jaminan keamanan yang diminta oleh rezim. Marco Rubio mencoba membantu, sementara Pakistan tetap menjadi mediator utama. Associated Press mencatat bahwa Menteri Luar Negeri mengatakan ada sedikit kemajuan dalam pembicaraan selama pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Swedia, namun juga menegaskan bahwa kesepakatan masih belum tercapai. Rubio berdiskusi dengan para menteri luar negeri tentang pembukaan kembali Selat Hormuz dan berbicara tentang perlunya rencana alternatif jika Washington dan Teheran tidak mencapai solusi. Pernyataan itu penting karena menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya menunggu keputusan Iran saja. Washington sudah menganalisis apa yang harus dilakukan jika Teheran terus menghambat segalanya. Inilah logika yang tidak ingin Trump ganjar. Kesepakatan yang lemah akan memberi rezim waktu untuk bernapas, mengatur ulang kekuatan, dan kembali mengancam di kemudian hari. Karena itu, keberadaan Trump di Washington memiliki nilai politik. Dia tidak sedang mengejar perang, dia sedang mencegah agar pemerasan tidak berubah menjadi kesepakatan politik. Ketegangan juga meningkat karena sekutu Amerika Serikat di kawasan sudah melihat pola Iran dengan kekhawatiran.
Anwar Gargash, penasihat Presiden Uni Emirat Arab, mengatakan bahwa ada peluang yang seimbang untuk mencapai kesepakatan, tetapi memperingatkan bahwa orang-orang Iran sering terlalu banyak bernegosiasi dan kehilangan peluang karena melebih-lebihkan posisi tawar mereka sendiri. Dia juga menyatakan bahwa mengendalikan Selat Hormuz sebagai alat politik menciptakan risiko bagi energi, perdagangan, dan lalu lintas maritim. Penilaian ini sejalan dengan pandangan Washington. Jika Iran percaya bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan menahan jalur strategis, maka responnya harus tegas. Iran tidak melihat Donald Trump bepergian, beristirahat, atau melemparkan masalah ini kepada para penasihatnya. Mereka melihat presiden di Gedung Putih, melihat militer meningkatkan kesiapan, melihat diplomasi tanpa kemajuan yang berarti, dan melihat Washington mendiskusikan apa yang harus dilakukan jika Teheran menolak solusi nyata. Kongres juga menjadi bagian dari latar krisis ini. CBS mencatat bahwa anggota Partai Republik di DPR membatalkan upaya untuk melakukan pemungutan suara atas langkah yang membatasi wewenang Trump dalam operasi militer terhadap Iran. Setelah mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki cukup suara untuk menghentikan kemajuan resolusi tersebut. Pada praktiknya, Gedung Putih mempertahankan ruang gerak pada saat yang kritis. Bagi Trump, hal ini sangat penting. Jika Iran hanya memahami kekuatan, presiden tidak bisa melewati malam terjebak dalam perselisihan politik yang dibuat untuk mengikat tangannya. Di dalam Partai Republik, tekanan sangat besar. Dalam perselisihan politik yang dibuat untuk mengikat tangannya, di dalam Partai Republik, tuntutan akan ketegasan dari kepresidenan juga meningkat. Roger Wicker dan Tom Cotton berpendapat bahwa Trump harus mengizinkan permintaan tersebut. As Forças Armadas menyelesaikan penghancuran kemampuan militer konvensional Iran dan membuka kembali Selat Hormuz. Dari pihak Washington, dipahami bahwa Teheran tidak boleh menerima hadiah setelah menantang Amerika Serikat, mengancam sekutu, dan menggunakan negosiasi sebagai tameng. Selama berminggu-minggu, Trump bergantian antara tekanan, tenggat waktu, dan keterbukaan diplomatik. Dia bahkan sempat menahan serangan untuk memungkinkan terjadinya pembicaraan. Namun, setiap penarikan diri tanpa konsekuensi bisa dibaca oleh rezim sebagai kesempatan untuk meminta lebih banyak lagi. Malam ini, Gedung Putih tampaknya telah mengubah pesan mereka. Negosiasi masih mungkin dilakukan, tetapi tidak dengan Teheran yang menentukan aturan. Israel juga memperhatikan situasi ini dengan seksama. Benyamin Netanyahu tidak ingin melihat Iran mendapatkan waktu, mempertahankan struktur sensitif dan keluar dari krisis dengan menjual narasi perlawanan. Amerika Serikat memandang masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Jika rezim Iran tetap mempertahankan ambisi nuklir, kekuatan militer, dan jaringan sekutu bersenjata, krisis berikutnya hanya akan menjadi pengulangan yang lebih buruk dari yang sekarang. Kehadiran Qatar di Teheran menunjukkan bahwa masih ada upaya mediasi. Peran Pakistan menunjukkan bahwa jalur diplomatik tidak langsung ditutup. Namun, keputusan Donald Trump untuk tetap berada di Washington mengungkapkan bahwa Gedung Putih sudah bersiap untuk kemungkinan sebaliknya. Ketika diplomasi berjalan, presiden bisa menunggu. Ketika diplomasi berubah menjadi sandiwara, presiden harus berada di tempat di mana perintah diberikan. Itulah perbedaan antara mencari perdamaian dan menerima penghinaan. Iran sekarang menghadapi dilema yang mereka ciptakan sendiri. Dalam skenario apapun, malam ini menunjukkan dengan jelas bahwa rezim telah kehilangan kenyamanannya. Masa ketika Teheran memuji Washington dan hanya mengharapkan nota diplomatik, kini menjadi lebih berbahaya. Trump membatalkan perjalanan itu tepat karena langkah selanjutnya bisa menentukan apakah Iran mundur atau Amerika Serikat maju. Situasinya belum memastikan akan pecah perang secara otomatis malam ini, namun persiapannya sudah ada. Agenda Presiden Du berubah, tim militer siaga, para mediator mulai bergerak, dan inti permasalahan tetap belum ada solusi. Kombinasi inilah yang menjelaskan mengapa Washington tegang dan mengapa Trump tidak meninggalkan Gedung Putih. Trump tidak akan memimpin krisis ini dari resor, dari sebuah pesta, atau dari agenda di tempat yang jauh. Dia tetap di Washington karena perintah itu bisa saja keluar dari sana malam ini juga. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.